Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Perkenalkan, saya Muhammad Roni, penyuluh agama Islam fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati yang bertugas di KUA Kecamatan Tambak Romo dan Bocawangi untuk mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah dalam rangka mengikuti Penyuluh Agama Islam Award tahun 2023 yang berjudul Upaya Peningkatan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Gunung Kendeng melalui penanaman tanaman buah berbatang keras. Lanjut. Bahwa dengan latar belakang Gunung Kendeng yang merupakan gunung di wilayah utara Pulau Jawa yang ada di selatan daerah Pati yang meliputi Tambak Romo, Kecamatan Kayen, Sukolilo, dan Bocawangi, bahwa lanjut pada fungsinya Gunung Kendeng itu bisa menyerap air hujan, hutannya masih bagus, menjaga tanah agar tidak erosi atau longsor, habitat bagi banyak satwa, itu fungsi hutan. Tapi ternyata pada tahun 98 terjadi krisis ekonomi yang pada gilirannya ada pemalakan hutan, ada penebangan dan penjarahan hutan yang mengakibatkan terjadinya penggundulan hutan, sehingga yang terjadi adalah pada slide berikutnya terjadi perusakan hutan. Nah, ini mengakibatkan musibah banjir di musim penghujan dan pada musim kemarau terjadi musibah kekeringan di wilayah Pati Selatan. Upaya penanaman kembali hutan atau pelestarian hutan dengan menanam kembali pohon atau pokok tanaman jati ini bukan tidak pernah dilakukan, sering dilakukan, akan tetapi pada kenyataannya sulit berkembang karena kan yang dilakukan kerjasama antara LMDH dan Perhutani, ini para petani penggarap enggan untuk merawat tanaman pokok atau jati itu sehingga bisa berkembang dengan baik, sehingga yang terjadi adalah tanaman yang harusnya bisa tumbuh baik ini ketika sudah berkembang, ini karena keinginan dari petani penggarap itu adalah ingin selalu menanam tanaman semusim, sehingga tanaman pokok utamanya ini tidak bisa berkembang. Nah, ini yang menjadi kendala, sehingga terjadilah kerusakan yang terus-menerus, sehingga Gunung Kendeng yang semula asli ini terjadi tanah longsor, terjadi banjir dan lain sebagainya, dan kekeringan di waktu musim kemarau. Ini yang parah adalah di tahun 2023 tercatat sudah terjadi 9 kali banjir bandang yang terjadi di wilayah Pati Selatan karena diakibatkan oleh tebangan atau rusaknya hutan di Gunung Kendeng. Dalam hal ini perlu dicarikan solusi, yaitu bagaimana melestarikan kembali Bukit Kendeng itu dengan tanaman yang keras, tanaman yang bisa menghijaukan lagi Bukit Kendeng, tanaman tahunan bukan tanaman musiman, yang bernilai ekonomi tinggi sehingga pada masyarakat Bukit Kendeng itu bisa memanfaatkan secara ekonomi, naik secara ekonominya, tapi juga sekaligus menghijaukan Bukit Kendeng sehingga tidak terjadi lagi banjir. Nah, ini
kita temukan di beberapa wilayah di Pegunungan Kendeng, walaupun ditanam di tanah pribadi, itu adalah ditanam tanaman buah. Yang kita tahu ada tanaman alpukat, tanaman kelengkeng yang punya nilai ekonomi tinggi. Kalau masyarakat pada umumnya sekarang ini petani penggarap itu sangat menggandrungi menanam jagung atau tanaman semusim yang hasilnya menurut pendapat mereka 1 kali musim panen 1 hektarnya itu 20 juta. Ini sangat menggiurkan memang. Akan tetapi dengan menanam tanaman buah keras ini justru kalau dikalkulasi oleh para petani yang sudah menjalankannya, ini sudah luar biasa, 2 kali lipatnya hasilnya per tahunnya. Kalau jagung itu sekitar 40 juta itu hasil kotor, tapi kalau tanaman buah bisa mencapai 80 juta sampai 90 juta per tahun itu di tahun ketiga memang. Nah, ini perlu adanya duplikasi, perlu adanya transfer, bagaimana ini juga bisa dilakukan oleh petani-petani penggarap, sehingga petani penggarap ini mau melakukan penanaman tanaman keras. Tanaman keras ini yang berupa buah mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan bisa menjaga lingkungan Kendeng dengan baik, sehingga usaha untuk melestarikan Gunung Kendeng ini bisa tercapai. Ekonominya masyarakat menjadi baik dan lingkungannya juga menjadi baik. Itulah yang kita lakukan bersama-sama dengan penyuluh, bagaimana mentransfer ini ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang dilakukan oleh petani penggarap. Sampai saat ini alhamdulillah ada respon yang lumayan baik, sehingga terjadi atau terdapat beberapa gerakan hijaukan Kendeng, gerakan lestarikan Kendeng dengan tanaman buah. Dan ini alhamdulillah merupakan hasil yang belum maksimal, akan tetapi ini adalah awal yang baik untuk kita melestarikan lingkungan di Gunung Kendeng. Itu yang kami lakukan dan dengan para penyuluh agama Islam di Kecamatan Tambak Romo dan upaya edukasi pada petani penggarap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.